Di video ini, kita masih akan membahas beberapa contoh dari ruang hasil kali dalam. Di video sebelumnya, kita sudah mengetahui dua contoh kali dalam pada Rn, yaitu kali titik Euclid dan kali titik Euclid berbobot. Nah, sekarang ada jenis ketiga kali dalam pada Rn, yaitu kali dalam yang dibangun oleh matriks A. Jadi di sini teoremanya, misalkan kita punya A suatu matriks berukuran n kali n, dan misalkan kita punya dua vektor U dan V di Rn. Oke. Nah, sekarang kita punya jenis kali dalam yang ketiga pada Rn, yaitu kali dalamnya diberikan sebagai U, V itu sama dengan matriks A dikali U didot produkkan dengan, jadi matriks A dikali U didot produkkan dengan matriks A dikali V. Nah, ini hasil operasi seperti ini adalah suatu kali dalam pada Rn. Jadi ini jenis kali dalam yang ketiga pada Rn. Nah, ini buktinya singkat. Jadi di sini kita bisa tulis matriks A kali vektor U ini sebagai vektor U aksen, dan matriks A kali V ini sebagai vektor V aksen. Artinya, kali dalam kita ini berubah menjadi U aksen dot produk dengan V aksen. Nah, sekarang ini dot produknya adalah kali titik biasa kan. Cuman vektornya yang tadinya U jadi U aksen, di mana U aksen itu adalah A kali U, di mana A-nya matriks yang diberikan. Nah, tapi ini kan tetap kali titik biasa, dan kita tahu kalau kali titik biasa itu memenuhi aksioma kali dalam. Maka tanpa menghitung, kita bisa menyimpulkan bahwa aturan operasi seperti ini merupakan suatu hasil kali dalam pada Rn. Jadi buktinya singkat seperti itu. Nah, sekarang pada teorema di atas, pada teorema ini, kalau misalkan kali dalamnya diberikan seperti ini, kita sebut bahwa kali dalam Rn itu dibangun oleh matriks A. Jadi kalau pada soal kalian menemukan kalimat ini, artinya biasanya antara cari A atau A-nya diberikan. Oke, jadi ini tapi kalau ketemu kalimat ini artinya ya nanti kali dalamnya seperti ini gitu. Oke, nah sekarang contoh khusus, misalkan di sini A-nya matriks sembarang ya, asalkan ukurannya n kali n sama dengan dimensi Rn-nya. Kalau misalkan di sini R2 berarti A-nya harus 2 kali 2. Kalau di sini R3 maka A-nya harus 3 kali 3 gitu. Nah, sekarang misalkan contohnya kita di Rn, A-nya ini sembarang matriks, tapi kita pilih di kasus khusus ini misalkan A-nya matriks identitas. Nah, kalau A-nya matriks identitas, apa yang terjadi? Yang terjadi kali titiknya menjadi seperti ini. Jadi kali dalamnya menjadi A kali U dot produk dengan A kali V, tapi A-nya identitas. Jadi ini jadi I kali U dot produk dengan I kali V, tapi identitas kali vektor U itu adalah vektor U itu sendiri. Ini juga I kali V adalah V. Jadi ini artinya kalau A-nya adalah matriks identitas, kita dapat lagi kali dalamnya menjadi kali titik Euclid. Nah, sekarang kalau A-nya seperti ini, jadi A-nya matriks yang khusus lagi, contoh khusus yang kedua. Jadi di sini diagonalnya akar alfa 1, akar alfa 2, dan sampai akar alfa n itu di unsur-unsur diagonalnya. Nah, selain di diagonal, dia 0 semua. Nah, di sini karena dia dalam akar, maka alfa i-nya harus positif untuk setiap i. Jadi ini alfa 1-nya harus positif, alfa 2-nya harus positif, dan seterusnya. Karena nggak mungkin kalau alfa 1 ini nggak mungkin negatif kan, karena kalau dia negatif, jadi akar negatif nggak ada. Jadi setiap alfa ini harus positif. Oke. Nah, ini A-nya diberikan khusus seperti ini. Nah, ini bisa diperhatikan kalau U dot produk dengan V itu menjadi V transpose U. Ini bisa, ya, ini suatu observasi aja. Tapi artinya apa sih? Ini artinya kalau kita mau menghitung kali dalam U, V, ini kan jadi AU dot AV. Tapi karena tadi U dot V itu adalah V transpose U, maka di sini AV ini berubah menjadi AV transpose AU. Dan AV transpose itu adalah V transpose A transpose. Dan AU-nya ya tetap AU. Tapi ini jadi perkalian matriks semua. Nah, sekarang kita hitung A transpose A itu, kalau A-nya diberikan seperti ini, A transpose A itu bisa kalian hitung menjadi matriks diagonal, di mana diagonalnya adalah alfa 1, alfa 2, sampai alfa n. Oke. Nah, sekarang kalau kita hitung kali dalamnya, V transpose itu jadi
vektor V baris seperti ini A transpose A, ini vektor U. Nah, kalau ini dihitung, kita dapat kali dalam yang seperti ini. Dan ini adalah kali titik Euclid berbobot, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, itu kalau matriks A-nya diberikan khusus seperti ini. Jadi sekarang kita sudah membahas dua kasus khusus ya. Jadi kasus matriks A-nya identitas dan matriks A-nya adalah matriks yang diagonalnya akar dari suatu bilangan akar dari suatu bilangan positif dan sisanya 0 semua. Tapi pada teorema ini matriks A ini matriks sembarang. Jadi bebas matriksnya apapun. Oke. Nah, di sini kalau kita ilustrasi pada R2, kalau R2 matriks A-nya matriks sembarang, U dan V-nya vektor ini, kalau kita mau hitung A dot U kali dalam U dan V-nya, ini jadi AU dot V, berarti kita hitung dulu A kali U-nya. Ini A kali U dot A kali vektor V. Oke. Nah, di sini bisa kita hitung, ini perkalian matriks biasa, ini jadi dapatnya A kali U itu menjadi vektor seperti ini. Jadi komponen pertamanya alfa 1 U1 tambah alfa 2 U2, komponen keduanya adalah alfa 3 U1 tambah alfa 4 U2, dan ini kita kalikan juga, jadi kita dapat vektor ini. Kemudian ini dot product biasa, artinya kita kalikan komponen pertama dengan komponen pertama, dijumlahkan dengan komponen kedua, dikalikan dengan komponen kedua. Jadi kita dapat seperti ini. Kemudian ini kita distribusi, kita buka kurungnya, terus kita kumpulkan di koefisien yang sama. Jadi ya ini setelah disederhanakan dapat hasilnya seperti ini. Jadi ini rumus umum kali dalam pada R2. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Jadi di sini misalkan diketahui pada soal kali dalam pada R2 ini dibangun oleh matriks A, tapi matriks A-nya sekarang diberikan. Oke. Nah, sekarang soalnya adalah tentukan aturan kali dalam pada R2 dan hitung hasil kali dalam antara vektor U dan vektor V yang diberikan. Nah, di sini kita kan mau hitung, kan di sini kan kali dalam pada R2 dibangun oleh matriks A. Artinya kali dalam U, V ini sama dengan AU dot product AV. Tapi ini bentuk umum ya. Jadi sekarang kita mau bongkar ini gitu. Maksudnya tentukan aturan kali dalamnya ini adalah ini coba kita tuliskan secara eksplisit gitu. Artinya ya tinggal kita hitung seperti ya, artinya kita mau lihat bentuk ini sebenarnya kalau kita masukkan alfa 1, alfa 2 dan alfa 3, alfa 4-nya jadi berapa gitu. Oke. Nah, di sini bisa kita hitung U-nya itu U1, U2 misalkan, dan V-nya misalkan V1, V2. Artinya kali dalam U, V itu ya tinggal kita gantikan, ini kan AU. Berarti ini matriks A kali vektor U dot product dengan matriks A kali vektor V. Ini kita kalikan. Jadi ini matriks A kali U, kita dapat vektor U aksen yang di sini, ini dapat vektor V aksennya. Oke, terus ini di dot product-kan. Setelah itu kita distribusi, kita buka kurungnya. Kalau kita buka kurungnya, hasilnya dapat seperti ini. Jadi ini adalah aturan kali dalam pada R2. Jadi soal ini aturan kali dalam pada R2-nya adalah seperti ini gitu. Kalau kali dalamnya dibangun oleh matriks A yang seperti ini. Oke, nah sekarang soal berikutnya, tentukan kali dalam antara vektor U dan vektor V. Nah, sekarang kita udah bisa hitung karena kita udah dapat rumusnya. Kita udah dapat rumus kali dalamnya, tinggal kita bisa hitung langsung. Jadi ya tinggal kita masukkan rumusnya ya. Jadi misalkan U-nya 1, 2 dan V-nya min 3, 5. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Kita ganti U1-nya 1 dan V1-nya ganti min 3, U1-nya ini 1, V2-nya ganti 5 dan seterusnya. Terus ya tinggal kita hitung, dapatnya 86. Jadi dapat 86. Jadi di sini kira-kira soalnya ya salah satu contoh soalnya seperti itu ya. Nah, itu pada R2. Nah, yang terakhir kita juga membahas kali dalam pada ruang polinom. Jadi di video sebelumnya sudah kita bahas kali dalam yang standar. Nah, sekarang kali dalam yang nggak standar, salah satu contohnya. Salah satu contoh kali dalam yang tidak standar pada ruang polinom berorde 2. Jadi di sini teoremanya adalah ruang vektor P2 ini memiliki hasil kali dalam berikut. Jadi misalkan kita punya polinom P dan polinom Q di P2, kali dalamnya adalah integral 1
integral tentu yang batas atasnya 1 dan min 1 dari polinom Px, Qx, Dx. Jadi polinomnya dikalikan, terus integralkan. Terus masukkan batasnya 1, min 1. Nah, ini nggak kita buktikan karena buktinya mungkin butuh kalkulus dan di luar topik kuliah kita, tapi kalau penasaran dengan buktinya bisa dilihat di soal latihan terakhir pada diktat. Yang diktatnya sudah di-upload di IDE. Nah, sekarang contoh soalnya seperti apa. Jadi di sini misalkan kita punya polinom P. Polinom P ini adalah polinom X min 1 dikuadratkan, dan polinom Q ini, dan kita juga punya polinom Q adalah polinom X kuadrat min 1. Ini polinom di P2. Nah, ini dilengkapi dengan kali dalam Gaussian. Jadi kali dalam Gaussian itu kali dalam ini. Oke, kali dalam yang beri aturan seperti ini. Tapi saya juga masih agak ragu istilahnya seperti apa, jadi mungkin saya coret dulu. Nanti saya benarkan di diktat aja. Jadi ini bukan typo, tapi saya agak ragu juga istilahnya Gaussian atau yang lain itu. Mungkin agak lupa juga. Tapi intinya kali dalam pada P2 ini dilengkapi dengan kali dalam integral seperti yang di atas, pakai integral. Jadi di sini tentukan hasil kali dalam polinom P dan Q. Oke, nah di sini bisa kita hitung langsung. Kali dalamnya adalah integral batasnya 1 min 1. Kedua polinom ini dikalikan terus diintegralkan. Oke. Nah, ini butuh kalkulus, tapi ya gampangnya gampangnya ya di sini kan ada X. Oke, jadi gampangnya di sini ya bisa kita hitung dulu fungsi ini jadi apa. Nah, ini X min 1 kuadrat itu kan jadi X kuadrat min 2X plus 1. Ini tetap. Nah, terus kemudian ya kita kalikan aja ini. Kita buka kurungnya, kita kalikan semuanya, jadi dapat polinom seperti ini. Terus kita integralkan. Jadi integralnya gampang ya, karena semuanya polinom. Jadi dapatnya 1/5 X pangkat 5. Ini dari integral ini. Terus integral 2X pangkat 3 itu jadi setengah X pangkat 4. Terus integral 2X jadi X kuadrat, dan integral 1 jadi X. Tandanya mengikuti. Terus ya tinggal kita masukkan batasnya. Dan setelah dihitung kita dapat hasil min 1 3/5.